berkunjung ke Sun Haji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sun Haji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sun Haji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sun Haji ke ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sun Haji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Gerabak yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sun Haji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Gerabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sun Haji. Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sun Haji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwah tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah kediaman Sun Haji. Anak Sun Haji menangis dan malu setelah video sang ayah dihina oleh pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman viral di media sosial. Ungkapan perasaan anak Sun Haji itu disampaikan oleh salah satu anggota keluarga besar, Yuanita. Mulanya, Yuanita menceritakan kronologi Sun Haji tahu terkait video dirinya dihina oleh Miftah. Yuanita mengatakan dirinya lah yang pertama kali memberitahu Sun Haji dan keluarga terkait video hinaan Miftah tersebut. Dia menyebut mengetahui pertama kali viralnya video tersebut dari adiknya. Yuanita mengatakan setelah dirinya memberitahu video tersebut, keluarga Sun Haji sedih dan malu. Tak cuma keluarga, Yuanita menyebut Sun Haji juga kecewa setelah melihat video dirinya dihina oleh Miftah. Bahkan, anak pertama Sun Haji sampai menangis setelah melihat ayahnya dihina oleh penceramah kelahiran Lampung tersebut. Untuk menguatkan Sun Haji, istrinya hanya memberitahu agar suaminya sabar dalam menghadapi hinaan tersebut. Lebih lanjut, Yuanita mewakili keluarga Sun Haji berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah peduli usai viralnya video tersebut. Dia mengungkapkan perasaan keluarga Sun Haji saat ini campur aduk karena berbagai bantuan mengalir. Sebelumnya, video yang merekam momen Gus Miftah menghina pedagang es teh saat dirinya berdakwah dalam tablik akbar di Magelang, viral di media sosial. Mulanya, Gus Miftah bertanya kepada penjual es teh tersebut terkait barang dagangannya. Hinaan yang disebut Gus Miftah candaan itu turut membuat jemaah yang hadir tertawa. Sementara, dalam video tersebut, tampak kamera langsung menyorot pria pedagang es teh itu yang hanya diam sembari memanggul dagangan es tehnya. Usai video tersebut viral, akun Instagram Gus Miftah langsung dibanjiri hujatan dari netizen. Hujatan itu disampaikan netizen lewat unggahan video dirinya memborong dagangan dari pedagang saat berdakwah. Hingga Kamis, 5 Desember 2024, komentar netizen hujatan yang berada di unggahan video tersebut sudah mencapai 600.000. Usai viralnya video hinaan tersebut, Gus Miftah langsung menemui Sun Haji di kediamannya di Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah hari ini. Kepada Sun Haji, Gus Miftah mengaku perkataannya yang viral di media sosial tersebut adalah candaan dan tidak ada maksud untuk menghina. Sun Haji pun mengaku sudah memaafkan perkataan Gus Miftah kepadanya. Selanjutnya, Gus Miftah juga berjanji akan mengadakan pengajian di kediaman Sun Haji yang berada di Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang. Lebih lanjut,
Gus Miftah menyebut Son Haji kerap berdagang es teh di lokasi tempat dirinya menggelar pengajian akbar. Es tehmu jek oke ra? Masih, ya kono didol. Jejak masa lalu Gus Miftah sebelum jadi pendakwah belakangan membuat publik penasaran. Hal itu tidak luput dari ada pendakwah kondang tersebut setelah mencela pedagang es teh dengan ucapan, "Goblok, atau bodoh." Tidak butuh waktu lama, kritik tajam dari berbagai pihak terutama netizen di media sosial langsung mengarah kepada Gus Miftah. Apalagi pria bernama asli Miftah Maulana Habibur Rahman itu, kini tidak cuma seorang pendakwah namun juga utusan khusus presiden. Sebagai perpanjangan tangan presiden, tidak sepantasnya Gus Miftah bertindak demikian meski dalam pembelaannya cuma sebatas bercanda. Gara-gara hal itu, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun X, Twitter, Adit_Ya Pramudia Gus Miftah disebut berasal dari keluarga yang sederhana bahkan sang ayah bekerja serabutan. Sebelum dikenal seperti sekarang ini, Gus Miftah hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Bahkan ia dikatakan tak lulus kuliah. Gus Miftah sendiri lulusan Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Miftah asli namanya Teaim, bukan Gus, ayahnya orang Lampung kerja serabutan. Tulis Adit_Ya Pramudia Rabu, 4 Desember 24. Teaim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Lanjut akun tersebut. Dulu gak ada perempuan yang mau. Pernah ikut partai tapi gagal. Ungkapnya, baru sukses ketika dibantu oleh Amin Rais, lalu berubah jadi Gus Miftah supaya terkenal. Pungkas Adit_Ya Pramudia. Kendati begitu, cuitan Adit_Ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Gus Miftah merupakan pria kelahiran Lampung pada 5 Agustus 1981 dan merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Pendakwah Gus Miftah belakangan ini viral karena diduga menghina pedagang es teh saat acara pengajian di Magelang. Terbaru, selain banjir kritikan, publik juga menyoroti kabar bahwa Miftah belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya ke KPK. Seperti diketahui, Miftah saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan pembinaan sarana keagamaan. Diduga Miftah belum melaporkan LHKPN miliknya, padahal sudah resmi dilantik sejak 21 Oktober 2024 lalu. Terkait isu yang beredar ini, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan buka suara. Pahala mengatakan belum mengetahui apakah Gus Miftah sudah melaporkan LHKPN. Namun untuk utusan khusus Presiden, Pahala mengatakan baru ada 6 orang yang melaporkan LHKPN. Hal itu ia sampaikan kepada tribunnews.com Kamis 5 Desember 2024. Adapun terkait kapan batas waktu pelaporan LHKPN, Pahala mengatakan pejabat negara dapat melaporkannya hingga 20 Januari 2025. Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung ke Sun Haji, penjual minuman viral. Diakui utusan khusus presiden itu, ia telah mengakui salah kepada Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah mengaku berterima kasih kepada warganet karena mengingatkannya melalui komentar media sosial. Menurutnya kejadian ini membuatnya bisa lebih berhati-hati dan introspeksi. Sementara Sun Haji juga mendapat rezeki dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, pendakwah ini mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di dalam komunikasi itu, Miftah mengakui telah melakukan kesalahan, sehingga ia harus meminta maaf secara langsung ke Sun Haji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sun Haji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sun Haji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sun Haji ke ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Utusan
Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sun Haji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Grabak yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sun Haji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Grabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sun Haji. Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sun Haji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwah tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah kediaman Sun Haji. Anak Sun Haji menangis dan malu setelah video sang ayah dihina oleh pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman viral di media sosial. Ungkapan perasaan anak Sun Haji itu disampaikan oleh salah satu anggota keluarga besar, Yuanita. Mulanya, Yuanita menceritakan kronologi Sun Haji tahu terkait video dirinya dihina oleh Miftah. Yuanita mengatakan dirinya lah yang pertama kali memberitahu Sun Haji dan keluarga terkait video hinaan Miftah tersebut. Dia menyebut mengetahui pertama kali viralnya video tersebut dari adiknya. Yuanita mengatakan setelah dirinya memberitahu video tersebut, keluarga Sun Haji sedih dan malu. Tak cuma keluarga, Yuanita menyebut Sun Haji juga kecewa setelah melihat video dirinya dihina oleh Miftah. Bahkan, anak pertama Sun Haji sampai menangis setelah melihat ayahnya dihina oleh penceramah kelahiran Lampung tersebut. Untuk menguatkan Sun Haji, istrinya hanya memberitahu agar suaminya sabar dalam menghadapi hinaan tersebut. Lebih lanjut, Yuanita mewakili keluarga Sun Haji berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah peduli usai viralnya video tersebut. Dia mengungkapkan perasaan keluarga Sun Haji saat ini campur aduk karena berbagai bantuan mengalir. Sebelumnya, video yang merekam momen Gus Miftah menghina pedagang es teh saat dirinya berdakwah dalam tablik akbar di Magelang, viral di media sosial. Mulanya, Gus Miftah bertanya kepada penjual es teh tersebut terkait barang dagangannya. Hinaan yang disebut Gus Miftah candaan itu turut membuat jemaah yang hadir tertawa. Sementara, dalam video tersebut, tampak kamera langsung menyorot pria pedagang es teh itu yang hanya diam sembari memanggul dagangan es tehnya. Usai video tersebut viral, akun Instagram Gus Miftah langsung dibanjiri hujatan dari netizen. Hujatan itu disampaikan netizen lewat unggahan video dirinya memborong dagangan dari pedagang saat berdakwah. Hingga Kamis, 5 Desember 2024, komentar netizen hujatan yang berada di unggahan video tersebut sudah mencapai 600.000. Usai viralnya video hinaan tersebut, Gus Miftah langsung menemui Sun Haji di kediamannya di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah hari ini. Kepada Sun Haji, Gus Miftah mengaku perkataannya yang viral di media sosial tersebut adalah candaan dan tidak ada maksud untuk menghina. Sun Haji pun mengaku sudah memaafkan perkataan Gus Miftah kepadanya. Selanjutnya, Gus Miftah juga berjanji akan mengadakan pengajian di kediaman Sun Haji yang berada di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Lebih lanjut, Gus Miftah menyebut Sun Haji kerap berdagang es teh di lokasi tempat dirinya menggelar pengajian akbar. Es tehmu di oke ra? Masih, yo kono didol. Jejak masa lalu Gus Miftah sebelum jadi pendakwah belakangan membuat publik penasaran. Hal itu tidak luput dari ada pendakwah kondang tersebut setelah mencela pedagang es teh dengan ucapan, "Goblok, ya atau bodoh." Tidak butuh waktu lama, kritik tajam dari berbagai pihak terutama netizen di media sosial langsung mengarah kepada Gus Miftah. Apalagi pria bernama asli Miftah Maulana Habibur Rahman itu, kini tidak cuma seorang pendakwah namun juga utusan khusus Presiden. Sebagai perpanjangan tangan Presiden, tidak sepantasnya Gus Miftah bertindak demikian meski dalam pembelaannya cuma sebatas bercanda. Gara-gara hal itu,
mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun X, Twitter, Adit_Ya Pramudia Gus Miftah disebut berasal dari keluarga yang sederhana, bahkan sang ayah bekerja serabutan. Sebelum dikenal seperti sekarang ini, Gus Miftah hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Bahkan ia dikatakan tak lulus kuliah. Gus Miftah sendiri lulusan Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Miftah asli namanya Teaim, bukan Gus, ayahnya orang Lampung kerja serabutan. Tulis Adit_Ya Pramudia Rabu, 4 Desember 24. Teaim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Lanjut akun tersebut. Dulu gak ada perempuan yang mau. Pernah ikut partai tapi gagal, ungkapnya. Baru sukses ketika dibantu oleh Amin Rais, lalu berubah jadi Gus Miftah supaya terkenal. Pungkas Adit_Ya Pramudia. Kendati begitu, cuitan Adit_Ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Gus Miftah merupakan pria kelahiran Lampung pada 5 Agustus 1981 dan merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Pendakwa Gus Miftah belakangan ini viral karena diduga menghina pedagang es teh saat acara pengajian di Magelang. Terbaru, selain banjir kritikan, publik juga menyoroti kabar bahwa Miftah belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya ke KPK. Seperti diketahui, Miftah saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan pembinaan sarana keagamaan. Diduga Miftah belum melaporkan LHKPN miliknya, padahal sudah resmi dilantik sejak 21 Oktober 2024 lalu. Terkait isu yang beredar ini, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan buka suara. Pahala mengatakan belum mengetahui apakah Gus Miftah sudah melaporkan LHKPN. Namun untuk utusan khusus Presiden, Pahala mengatakan baru ada 6 orang yang melaporkan LHKPN. Hal itu ia sampaikan kepada tribunnews.com Kamis 5 Desember 2024. Adapun terkait kapan batas waktu pelaporan LHKPN, Pahala mengatakan pejabat negara dapat melaporkannya hingga 20 Januari 2025. Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung ke Sun Haji, penjual minuman viral. Diakui utusan khusus Presiden itu, ia telah mengakui salah kepada Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah mengaku berterima kasih kepada warganet karena mengingatkannya melalui komentar media sosial. Menurutnya kejadian ini membuatnya bisa lebih berhati-hati dan introspeksi. Sementara Sun Haji juga mendapat rezeki dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, pendakwah ini mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di dalam komunikasi itu, Miftah mengakui telah melakukan kesalahan, sehingga ia harus meminta maaf secara langsung ke Sun Haji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sun Haji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sun Haji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sun Haji ke ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sun Haji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Grabak, yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sun Haji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Grabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sun Haji.
Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada kepala negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sun Haji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwah tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah kediaman Sun Haji. Anak Sun Haji menangis dan malu setelah video sang ayah dihina oleh pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman viral di media sosial. Ungkapan perasaan anak Sun Haji itu disampaikan oleh salah satu anggota keluarga besar, Yuanita. Mulanya, Yuanita menceritakan kronologi Sun Haji tahu terkait video dirinya dihina oleh Miftah. Yuanita mengatakan dirinya lah yang pertama kali memberitahu Sun Haji dan keluarga terkait video hinaan Miftah tersebut. Dia menyebut mengetahui pertama kali viralnya video tersebut dari adiknya. Yuanita mengatakan setelah dirinya memberitahu video tersebut, keluarga Sun Haji sedih dan malu. Tak cuma keluarga, Yuanita menyebut Sun Haji juga kecewa setelah melihat video dirinya dihina oleh Miftah. Bahkan, anak pertama Sun Haji sampai menangis setelah melihat ayahnya dihina oleh penceramah kelahiran Lampung tersebut. Untuk menguatkan Sun Haji, istrinya hanya memberitahu agar suaminya sabar dalam menghadapi hinaan tersebut. Lebih lanjut, Yuanita mewakili keluarga Sun Haji berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah peduli usai viralnya video tersebut. Dia mengungkapkan perasaan keluarga Sun Haji saat ini campur aduk karena berbagai bantuan mengalir. Sebelumnya, video yang merekam momen Gus Miftah menghina pedagang es teh saat dirinya berdakwah dalam tablik akbar di Magelang, viral di media sosial. Mulanya, Gus Miftah bertanya kepada penjual es teh tersebut terkait barang dagangannya. Hinaan yang disebut Gus Miftah candaan itu turut membuat jemaah yang hadir tertawa. Sementara, dalam video tersebut, tampak kamera langsung menyorot pria pedagang es teh itu yang hanya diam sembari memanggul dagangan es tehnya. Usai video tersebut viral, akun Instagram Gus Miftah langsung dibanjiri hujatan dari netizen. Hujatan itu disampaikan netizen lewat unggahan video dirinya memborong dagangan dari pedagang saat berdakwah. Hingga Kamis, 5 Desember 2024, komentar netizen hujatan yang berada di unggahan video tersebut sudah mencapai 600.000. Usai viralnya video hinaan tersebut, Gus Miftah langsung menemui Sun Haji di kediamannya di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah hari ini. Kepada Sun Haji, Gus Miftah mengaku perkataannya yang viral di media sosial tersebut adalah candaan dan tidak ada maksud untuk menghina. Sun Haji pun mengaku sudah memaafkan perkataan Gus Miftah kepadanya. Selanjutnya, Gus Miftah juga berjanji akan mengadakan pengajian di kediaman Sun Haji yang berada di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Lebih lanjut, Gus Miftah menyebut Sun Haji kerap berdagang es teh di lokasi tempat dirinya menggelar pengajian akbar. Es tehmu oke ra? Masih, ya kono didol. Jejak masa lalu Gus Miftah sebelum jadi pendakwah belakangan membuat publik penasaran. Hal itu tidak luput dari ada pendakwah kondang tersebut setelah mencela pedagang es teh dengan ucapan, "Goblok, ya atau bodoh." Tidak butuh waktu lama, kritik tajam dari berbagai pihak terutama netizen di media sosial langsung mengarah kepada Gus Miftah. Apalagi pria bernama asli Miftah Maulana Habibur Rahman itu, kini tidak cuma seorang pendakwah namun juga utusan khusus Presiden. Sebagai perpanjangan tangan Presiden, tidak sepantasnya Gus Miftah bertindak demikian meski dalam pembelaannya cuma sebatas bercanda. Gara-gara hal itu, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun X, Twitter, Adit_Ya Pramudia Gus Miftah disebut berasal dari keluarga yang sederhana bahkan sang ayah bekerja serabutan. Sebelum dikenal seperti sekarang ini, Gus Miftah hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Bahkan ia dikatakan tak lulus kuliah. Gus Miftah sendiri lulusan Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya,
Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Miftah asli namanya Teaim, bukan Gus, ayahnya orang Lampung kerja serabutan. Tulis Adit_ya Pramutia Rabu, 4 Desember 24. Teaim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Lanjut akun tersebut. Dulu gak ada perempuan yang mau. Pernah ikut partai tapi gagal. Ungkapnya, baru sukses ketika dibantu oleh Amin Rais, lalu berubah jadi Gus Miftah supaya terkenal. Pungkas Adit_ya Pramudia. Kendati begitu, cuitan Adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Gus Miftah merupakan pria kelahiran Lampung pada 5 Agustus 1981 dan merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Pendakwa Gus Miftah belakangan ini viral karena diduga menghina pedagang es teh saat acara pengajian di Magelang. Terbaru, selain banjir kritikan, publik juga menyoroti kabar bahwa Miftah belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya ke KPK. Seperti diketahui, Miftah saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan pembinaan sarana keagamaan. Diduga Miftah belum melaporkan LHKPN miliknya, padahal sudah resmi dilantik sejak 21 Oktober 2024 lalu. Terkait isu yang beredar ini, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan buka suara. Pahala mengatakan belum mengetahui apakah Gus Miftah sudah melaporkan LHKPN. Namun untuk utusan khusus Presiden, Pahala mengatakan baru ada 6 orang yang melaporkan LHKPN. Hal itu ia sampaikan kepada tribunnews.com Kamis 5 Desember 2024. Adapun terkait kapan batas waktu pelaporan LHKPN, Pahala mengatakan pejabat negara dapat melaporkannya hingga 20 Januari 2025. Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung ke Sun Haji, penjual minuman viral. Diakui utusan khusus Presiden itu, ia telah mengakui salah kepada Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah mengaku berterima kasih kepada warganet karena mengingatkannya melalui komentar media sosial. Menurutnya kejadian ini membuatnya bisa lebih berhati-hati dan introspeksi. Sementara Sun Haji juga mendapat rezeki dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, pendakwah ini mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di dalam komunikasi itu, Miftah mengakui telah melakukan kesalahan, sehingga ia harus meminta maaf secara langsung ke Sun Haji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sun Haji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sun Haji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sun Haji ke ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sun Haji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Gerabak yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sun Haji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Gerabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sun Haji. Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sun Haji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwah tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah kediaman Sun Haji.
Anak Sun Haji menangis dan malu setelah video sang ayah dihina oleh pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman viral di media sosial. Ungkapan perasaan anak Sun Haji itu disampaikan oleh salah satu anggota keluarga besar, Yuanita. Mulanya, Yuanita menceritakan kronologi Sun Haji tahu terkait video dirinya dihina oleh Miftah. Yuanita mengatakan dirinya lah yang pertama kali memberitahu Sun Haji dan keluarga terkait video hinaan Miftah tersebut. Dia menyebut mengetahui pertama kali viralnya video tersebut dari adiknya. Yuanita mengatakan setelah dirinya memberitahu video tersebut, keluarga Sun Haji sedih dan malu. Tak cuma keluarga, Yuanita menyebut Sun Haji juga kecewa setelah melihat video dirinya dihina oleh Miftah. Bahkan, anak pertama Sun Haji sampai menangis setelah melihat ayahnya dihina oleh penceramah kelahiran Lampung tersebut. Untuk menguatkan Sun Haji, istrinya hanya memberitahu agar suaminya sabar dalam menghadapi hinaan tersebut. Lebih lanjut, Yuanita mewakili keluarga Sun Haji berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah peduli usai viralnya video tersebut. Dia mengungkapkan perasaan keluarga Sun Haji saat ini campur aduk karena berbagai bantuan mengalir. Sebelumnya, video yang merekam momen Gus Miftah menghina pedagang es teh saat dirinya berdakwah dalam tablik akbar di Magelang, viral di media sosial. Mulanya, Gus Miftah bertanya kepada penjual es teh tersebut terkait barang dagangannya. Hinaan yang disebut Gus Miftah candaan itu turut membuat jemaah yang hadir tertawa. Sementara, dalam video tersebut, tampak kamera langsung menyorot pria pedagang es teh itu yang hanya diam sembari memanggul dagangan es tehnya. Usai video tersebut viral, akun Instagram Gus Miftah langsung dibanjiri hujatan dari netizen. Hujatan itu disampaikan netizen lewat unggahan video dirinya memborong dagangan dari pedagang saat berdakwah. Hingga Kamis, 5 Desember 2024, komentar netizen hujatan yang berada di unggahan video tersebut sudah mencapai 600.000. Usai viralnya video hinaan tersebut, Gus Miftah langsung menemui Sun Haji di kediamannya di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah hari ini. Kepada Sun Haji, Gus Miftah mengaku perkataannya yang viral di media sosial tersebut adalah candaan dan tidak ada maksud untuk menghina. Sun Haji pun mengaku sudah memaafkan perkataan Gus Miftah kepadanya. Selanjutnya, Gus Miftah juga berjanji akan mengadakan pengajian di kediaman Sun Haji yang berada di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Lebih lanjut, Gus Miftah menyebut Sun Haji kerap berdagang es teh di lokasi tempat dirinya menggelar pengajian akbar. Es tehmu di oke ra? Masih, yo kono didol. Jejak masa lalu Gus Miftah sebelum jadi pendakwah belakangan membuat publik penasaran. Hal itu tidak luput dari ada pendakwah kondang tersebut setelah mencela pedagang es teh dengan ucapan, "Goblok, ya atau bodoh." Tidak butuh waktu lama, kritik tajam dari berbagai pihak terutama netizen di media sosial langsung mengarah kepada Gus Miftah. Apalagi pria bernama asli Miftah Maulana Habibur Rahman itu, kini tidak cuma seorang pendakwah namun juga utusan khusus Presiden. Sebagai perpanjangan tangan Presiden, tidak sepantasnya Gus Miftah bertindak demikian meski dalam pembelaannya cuma sebatas bercanda. Gara-gara hal itu, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun X, Twitter, Adit_Ya Pramudia Gus Miftah disebut berasal dari keluarga yang sederhana bahkan sang ayah bekerja serabutan. Sebelum dikenal seperti sekarang ini, Gus Miftah hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Bahkan ia dikatakan tak lulus kuliah. Gus Miftah sendiri lulusan Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Miftah asli namanya Teaim, bukan Gus, ayahnya orang Lampung kerja serabutan. Tulis Adit_Ya Pramudia Rabu, 4 Desember 24. Teaim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Lanjut akun tersebut. Dulu gak ada perempuan yang mau. Pernah ikut partai tapi gagal. Ungkapnya, baru sukses ketika dibantu oleh Amin Rais, lalu berubah jadi Gus Miftah supaya terkenal. Pungkas Adit_Ya Pramudia. Kendati begitu, cuitan Adit_Ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Gus Miftah merupakan pria kelahiran Lampung pada 5 Agustus 1981 dan merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY.
Pendakwa Gus Miftah belakangan ini viral karena diduga menghina pedagang es teh saat acara pengajian di Magelang. Terbaru, selain banjir kritikan, publik juga menyoroti kabar bahwa Miftah belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya ke KPK. Seperti diketahui, Miftah saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan pembinaan sarana keagamaan. Diduga Miftah belum melaporkan LHKPN miliknya, padahal sudah resmi dilantik sejak 21 Oktober 2024 lalu. Terkait isu yang beredar ini, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan buka suara. Pahala mengatakan belum mengetahui apakah Gus Miftah sudah melaporkan LHKPN. Namun untuk utusan khusus Presiden, Pahala mengatakan baru ada 6 orang yang melaporkan LHKPN. Hal itu ia sampaikan kepada tribunnews.com Kamis 5 Desember 2024. Adapun terkait kapan batas waktu pelaporan LHKPN, Pahala mengatakan pejabat negara dapat melaporkannya hingga 20 Januari 2025. Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung ke Sun Haji, penjual minuman viral. Diakui utusan khusus Presiden itu, ia telah mengakui salah kepada Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah mengaku berterima kasih kepada warganet karena mengingatkannya melalui komentar media sosial. Menurutnya kejadian ini membuatnya bisa lebih berhati-hati dan introspeksi. Sementara Sun Haji juga mendapat rezeki dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, pendakwah ini mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di dalam komunikasi itu, Miftah mengakui telah melakukan kesalahan, sehingga ia harus meminta maaf secara langsung ke Sun Haji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sun Haji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sun Haji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sun Haji ke ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sun Haji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Grabak, yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sun Haji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Grabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sun Haji. Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sun Haji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwah tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah kediaman Sun Haji. Anak Sun Haji menangis dan malu setelah video sang ayah dihina oleh pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan pembinaan sarana keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman viral di media sosial. Ungkapan perasaan anak Sun Haji itu disampaikan oleh salah satu anggota keluarga besar, Yuanita. Mulanya, Yuanita menceritakan kronologi Sun Haji tahu terkait video dirinya dihina oleh Miftah. Yuanita mengatakan dirinya lah yang pertama kali memberitahu Sun Haji dan keluarga terkait video hinaan Miftah tersebut. Dia menyebut mengetahui pertama kali viralnya video tersebut dari adiknya.
Yuanita mengatakan setelah dirinya memberitahu video tersebut, keluarga Sun Haji sedih dan malu. Tak cuma keluarga, Yuanita menyebut Sun Haji juga kecewa setelah melihat video dirinya dihina oleh Miftah. Bahkan, anak pertama Sun Haji sampai menangis setelah melihat ayahnya dihina oleh penceramah kelahiran Lampung tersebut. Untuk menguatkan Sun Haji, istrinya hanya memberitahu agar suaminya sabar dalam menghadapi hinaan tersebut. Lebih lanjut, Yuanita mewakili keluarga Sun Haji berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah peduli usai viralnya video tersebut. Dia mengungkapkan perasaan keluarga Sun Haji saat ini campur aduk karena berbagai bantuan mengalir. Sebelumnya, video yang merekam momen Gus Miftah menghina pedagang es teh saat dirinya berdakwah dalam tablik akbar di Magelang, viral di media sosial. Mulanya, Gus Miftah bertanya kepada penjual es teh tersebut terkait barang dagangannya. Hinaan yang disebut Gus Miftah candaan itu turut membuat jemaah yang hadir tertawa. Sementara, dalam video tersebut, tampak kamera langsung menyorot pria pedagang es teh itu yang hanya diam sembari memanggul dagangan es tehnya. Usai video tersebut viral, akun Instagram Gus Miftah langsung dibanjiri hujatan dari netizen. Hujatan itu disampaikan netizen lewat unggahan video dirinya memborong dagangan dari pedagang saat berdakwah. Hingga Kamis, 5 Desember 2024, komentar netizen hujatan yang berada di unggahan video tersebut sudah mencapai 600.000. Usai viralnya video hinaan tersebut, Gus Miftah langsung menemui Sun Haji di kediamannya di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah hari ini. Kepada Sun Haji, Gus Miftah mengaku perkataannya yang viral di media sosial tersebut adalah candaan dan tidak ada maksud untuk menghina. Sun Haji pun mengaku sudah memaafkan perkataan Gus Miftah kepadanya. Selanjutnya, Gus Miftah juga berjanji akan mengadakan pengajian di kediaman Sun Haji yang berada di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Lebih lanjut, Gus Miftah menyebut Sun Haji kerap berdagang es teh di lokasi tempat dirinya menggelar pengajian akbar. Es tehmu di Okera? Masih, yo kono didol. Jejak masa lalu Gus Miftah sebelum jadi pendakwah belakangan membuat publik penasaran. Hal itu tidak luput dari ada pendakwah kondang tersebut setelah mencela pedagang es teh dengan ucapan, "Goblok, ya atau bodoh." Tidak butuh waktu lama, kritik tajam dari berbagai pihak terutama netizen di media sosial langsung mengarah kepada Gus Miftah. Apalagi pria bernama asli Miftah Maulana Habibur Rahman itu, kini tidak cuma seorang pendakwah namun juga utusan khusus Presiden. Sebagai perpanjangan tangan Presiden, tidak sepantasnya Gus Miftah bertindak demikian meski dalam pembelaannya cuma sebatas bercanda. Gara-gara hal itu, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun X, Twitter, Adit_Ya Pramutia Gus Miftah disebut berasal dari keluarga yang sederhana bahkan sang ayah bekerja serabutan. Sebelum dikenal seperti sekarang ini, Gus Miftah hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Bahkan ia dikatakan tak lulus kuliah. Gus Miftah sendiri lulusan Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Miftah asli namanya Teaim, bukan Gus, ayahnya orang Lampung kerja serabutan. Tulis Adit_Ya Pramutia Rabu, 4 Desember 24. Teaim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Lanjut akun tersebut. Dulu gak ada perempuan yang mau. Pernah ikut partai tapi gagal, ungkapnya. Baru sukses ketika dibantu oleh Amin Rais, lalu berubah jadi Gus Miftah supaya terkenal. Pungkas Adit_Ya Pramudia. Kendati begitu, cuitan Adit_Ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Gus Miftah merupakan pria kelahiran Lampung pada 5 Agustus 1981 dan merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Pendakwah Gus Miftah belakangan ini viral karena diduga menghina pedagang es teh saat acara pengajian di Magelang. Terbaru, selain banjir kritikan, publik juga menyoroti kabar bahwa Miftah belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya ke KPK.
Seperti diketahui, Miftah saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan pembinaan sarana keagamaan. Diduga Miftah belum melaporkan LHKPN miliknya, padahal sudah resmi dilantik sejak 21 Oktober 2024 lalu. Terkait isu yang beredar ini, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan buka suara. Pahala mengatakan belum mengetahui apakah Gus Miftah sudah melaporkan LHKPN. Namun untuk utusan khusus Presiden, Pahala mengatakan baru ada 6 orang yang melaporkan LHKPN. Hal itu ia sampaikan kepada tribunnews.com Kamis 5 Desember 2024. Adapun terkait kapan batas waktu pelaporan LHKPN, Pahala mengatakan pejabat negara dapat melaporkannya hingga 20 Januari 2025. Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung ke Sun Haji, penjual minuman viral. Diakui utusan khusus Presiden itu, ia telah mengakui salah kepada Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah mengaku berterima kasih kepada warganet karena mengingatkannya melalui komentar media sosial. Menurutnya kejadian ini membuatnya bisa lebih berhati-hati dan introspeksi. Sementara Sun Haji juga mendapat rezeki dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, pendakwah ini mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di dalam komunikasi itu, Miftah mengakui telah melakukan kesalahan, sehingga ia harus meminta maaf secara langsung ke Sun Haji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sun Haji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sun Haji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sun Haji ke ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sun Haji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Grabak, yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sun Haji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Grabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sun Haji. Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sun Haji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwah tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah kediaman Sun Haji. Anak Sun Haji menangis dan malu setelah video sang ayah dihina oleh pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan pembinaan sarana keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman viral di media sosial. Ungkapan perasaan anak Sun Haji itu disampaikan oleh salah satu anggota keluarga besar, Yuanita. Mulanya, Yuanita menceritakan kronologi Sun Haji tahu terkait video dirinya dihina oleh Miftah. Yuanita mengatakan dirinya lah yang pertama kali memberitahu Sun Haji dan keluarga terkait video hinaan Miftah tersebut. Dia menyebut mengetahui pertama kali viralnya video tersebut dari adiknya. Yuanita mengatakan setelah dirinya memberitahu video tersebut, keluarga Sun Haji sedih dan malu. Tak cuma keluarga, Yuanita menyebut Sun Haji juga kecewa setelah melihat video dirinya dihina oleh Miftah. Bahkan, anak pertama Sun Haji sampai menangis setelah melihat ayahnya dihina oleh penceramah kelahiran Lampung tersebut.
Untuk menguatkan Sun Haji, istrinya hanya memberitahu agar suaminya sabar dalam menghadapi hinaan tersebut. Lebih lanjut, Yuanita mewakili keluarga Sun Haji berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah peduli usai viralnya video tersebut. Dia mengungkapkan perasaan keluarga Sun Haji saat ini campur aduk karena berbagai bantuan mengalir. Sebelumnya, video yang merekam momen Gus Miftah menghina pedagang es teh saat dirinya berdakwah dalam tablik akbar di Magelang, viral di media sosial. Mulanya, Gus Miftah bertanya kepada penjual es teh tersebut terkait barang dagangannya. Hinaan yang disebut Gus Miftah candaan itu turut membuat jemaah yang hadir tertawa. Sementara, dalam video tersebut, tampak kamera langsung menyorot pria pedagang es teh itu yang hanya diam sembari memanggul dagangan es tehnya. Usai video tersebut viral, akun Instagram Gus Miftah langsung dibanjiri hujatan dari netizen. Hujatan itu disampaikan netizen lewat unggahan video dirinya memborong dagangan dari pedagang saat berdakwah. Hingga Kamis, 5 Desember 2024, komentar netizen hujatan yang berada di unggahan video tersebut sudah mencapai 600.000. Usai viralnya video hinaan tersebut, Gus Miftah langsung menemui Sun Haji di kediamannya di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah hari ini. Kepada Sun Haji, Gus Miftah mengaku perkataannya yang viral di media sosial tersebut adalah candaan dan tidak ada maksud untuk menghina. Sun Haji pun mengaku sudah memaafkan perkataan Gus Miftah kepadanya. Selanjutnya, Gus Miftah juga berjanji akan mengadakan pengajian di kediaman Sun Haji yang berada di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Lebih lanjut, Gus Miftah menyebut Sun Haji kerap berdagang es teh di lokasi tempat dirinya menggelar pengajian akbar. Es tehmu jek oke ra? Masih, ya kono didol. Jejak masa lalu Gus Miftah sebelum jadi pendakwah belakangan membuat publik penasaran. Hal itu tidak luput dari ada pendakwah kondang tersebut setelah mencela pedagang es teh dengan ucapan, "Goblok, atau bodoh." Tidak butuh waktu lama, kritik tajam dari berbagai pihak terutama netizen di media sosial langsung mengarah kepada Gus Miftah. Apalagi pria bernama asli Miftah Maulana Habibur Rahman itu, kini tidak cuma seorang pendakwah namun juga utusan khusus presiden. Sebagai perpanjangan tangan presiden, tidak sepantasnya Gus Miftah bertindak demikian meski dalam pembelaannya cuma sebatas bercanda. Gara-gara hal itu, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun X, Twitter, Adit_Ya Pramudia Gus Miftah disebut berasal dari keluarga yang sederhana bahkan sang ayah bekerja serabutan. Sebelum dikenal seperti sekarang ini, Gus Miftah hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Bahkan ia dikatakan tak lulus kuliah. Gus Miftah sendiri lulusan Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Miftah asli namanya Teaim, bukan Gus, ayahnya orang Lampung kerja serabutan. Tulis Adit_Ya Pramudia Rabu, 4 Desember 24. Teaim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Lanjut akun tersebut. Dulu gak ada perempuan yang mau. Pernah ikut partai tapi gagal. Ungkapnya, baru sukses ketika dibantu oleh Amin Rais, lalu berubah jadi Gus Miftah supaya terkenal. Pungkas Adit_Ya Pramudia. Kendati begitu, cuitan Adit_Ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Gus Miftah merupakan pria kelahiran Lampung pada 5 Agustus 1981 dan merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Pendakwah Gus Miftah belakangan ini viral karena diduga menghina pedagang es teh saat acara pengajian di Magelang. Terbaru, selain banjir kritikan, publik juga menyoroti kabar bahwa Miftah belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya ke KPK. Seperti diketahui, Miftah saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan pembinaan sarana keagamaan. Diduga Miftah belum melaporkan LHKPN miliknya, padahal sudah resmi dilantik sejak 21 Oktober 2024 lalu. Terkait isu yang beredar ini, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan buka suara. Pahala mengatakan belum mengetahui apakah Gus Miftah sudah melaporkan LHKPN. Namun untuk utusan khusus Presiden, Pahala mengatakan baru ada 6 orang yang melaporkan LHKPN.
Hal itu ia sampaikan kepada tribunnews.com Kamis 5 Desember 2024. Adapun terkait kapan batas waktu pelaporan LHKPN, Pahala mengatakan pejabat negara dapat melaporkannya hingga 20 Januari 2025. Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung ke Sun Haji, penjual minuman viral. Diakui utusan khusus presiden itu, ia telah mengakui salah kepada Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah mengaku berterima kasih kepada warganet karena mengingatkannya melalui komentar media sosial. Menurutnya kejadian ini membuatnya bisa lebih berhati-hati dan introspeksi. Sementara Sun Haji juga mendapat rezeki dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, pendakwah ini mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di dalam komunikasi itu, Miftah mengakui telah melakukan kesalahan, sehingga ia harus meminta maaf secara langsung ke Sun Haji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sun Haji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sun Haji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sun Haji ke Ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sun Haji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Gerabak yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sun Haji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Gerabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sun Haji. Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sun Haji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwah tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah kediaman Sun Haji. Anak Sun Haji menangis dan malu setelah video sang ayah dihina oleh pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman viral di media sosial. Ungkapan perasaan anak Sun Haji itu disampaikan oleh salah satu anggota keluarga besar, Yuanita. Mulanya, Yuanita menceritakan kronologi Sun Haji tahu terkait video dirinya dihina oleh Miftah. Yuanita mengatakan dirinya lah yang pertama kali memberitahu Sun Haji dan keluarga terkait video hinaan Miftah tersebut. Dia menyebut mengetahui pertama kali viralnya video tersebut dari adiknya. Yuanita mengatakan setelah dirinya memberitahu video tersebut, keluarga Sun Haji sedih dan malu. Tak cuma keluarga, Yuanita menyebut Sun Haji juga kecewa setelah melihat video dirinya dihina oleh Miftah. Bahkan, anak pertama Sun Haji sampai menangis setelah melihat ayahnya dihina oleh penceramah kelahiran Lampung tersebut. Untuk menguatkan Sun Haji, istrinya hanya memberitahu agar suaminya sabar dalam menghadapi hinaan tersebut. Lebih lanjut, Yuanita mewakili keluarga Sun Haji berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah peduli usai viralnya video tersebut. Dia mengungkapkan perasaan keluarga Sun Haji saat ini campur aduk karena berbagai bantuan mengalir. Sebelumnya, video yang merekam momen Gus Miftah menghina pedagang es teh saat dirinya berdakwah dalam tablik akbar di Magelang, viral di media sosial. Mulanya, Gus Miftah bertanya kepada penjual es teh tersebut terkait barang dagangannya. Hinaan yang disebut Gus Miftah candaan itu turut membuat jemaah yang hadir tertawa. Sementara,
Dalam video tersebut, tampak kamera langsung menyorot pria pedagang es teh itu yang hanya diam sembari memanggul dagangan es tehnya. Usai video tersebut viral, akun Instagram Gus Miftah langsung dibanjiri hujatan dari netizen. Hujatan itu disampaikan netizen lewat unggahan video dirinya memborong dagangan dari pedagang saat berdakwah. Hingga Kamis, 5 Desember 2024, komentar netizen hujatan yang berada di unggahan video tersebut sudah mencapai 600.000. Usai viralnya video hinaan tersebut, Gus Miftah langsung menemui Sun Haji di kediamannya di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah hari ini. Kepada Sun Haji, Gus Miftah mengaku perkataannya yang viral di media sosial tersebut adalah candaan dan tidak ada maksud untuk menghina. Sun Haji pun mengaku sudah memaafkan perkataan Gus Miftah kepadanya. Selanjutnya, Gus Miftah juga berjanji akan mengadakan pengajian di kediaman Sun Haji yang berada di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Lebih lanjut, Gus Miftah menyebut Sun Haji kerap berdagang es teh di lokasi tempat dirinya menggelar pengajian akbar. Es tehmu jek oke ra? Masih, ya kono didol. Jejak masa lalu Gus Miftah sebelum jadi pendakwah belakangan membuat publik penasaran. Hal itu tidak luput dari ada pendakwah kondang tersebut setelah mencela pedagang es teh dengan ucapan, "Goblok, ya atau bodoh." Tidak butuh waktu lama, kritik tajam dari berbagai pihak terutama netizen di media sosial langsung mengarah kepada Gus Miftah. Apalagi pria bernama asli Miftah Maulana Habibur Rahman itu, kini tidak cuma seorang pendakwah namun juga utusan khusus presiden. Sebagai perpanjangan tangan presiden, tidak sepantasnya Gus Miftah bertindak demikian meski dalam pembelaannya cuma sebatas bercanda. Gara-gara hal itu, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun X, Twitter, Adit_Ya Pramudia Gus Miftah disebut berasal dari keluarga yang sederhana bahkan sang ayah bekerja serabutan. Sebelum dikenal seperti sekarang ini, Gus Miftah hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Bahkan ia dikatakan tak lulus kuliah. Gus Miftah sendiri lulusan Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Miftah asli namanya Teaim, bukan Gus, ayahnya orang Lampung kerja serabutan. Tulis Adit_Ya Pramudia Rabu, 4 Desember 2024. Teaim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Lanjut akun tersebut. Dulu gak ada perempuan yang mau. Pernah ikut partai tapi gagal. Ungkapnya, baru sukses ketika dibantu oleh Amin Rais, lalu berubah jadi Gus Miftah supaya terkenal. Pungkas Adit_Ya Pramudia. Kendati begitu, cuitan Adit_Ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Gus Miftah merupakan pria kelahiran Lampung pada 5 Agustus 1981 dan merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Pendakwah Gus Miftah belakangan ini viral karena diduga menghina pedagang es teh saat acara pengajian di Magelang. Terbaru, selain banjir kritikan, publik juga menyoroti kabar bahwa Miftah belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya ke KPK. Seperti diketahui, Miftah saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan pembinaan sarana keagamaan. Diduga Miftah belum melaporkan LHKPN miliknya, padahal sudah resmi dilantik sejak 21 Oktober 2024 lalu. Terkait isu yang beredar ini, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan buka suara. Pahala mengatakan belum mengetahui apakah Gus Miftah sudah melaporkan LHKPN. Namun untuk utusan khusus Presiden, Pahala mengatakan baru ada 6 orang yang melaporkan LHKPN. Hal itu ia sampaikan kepada Tribunnews.com Kamis 5 Desember 2024. Adapun terkait kapan batas waktu pelaporan LHKPN, Pahala mengatakan pejabat negara dapat melaporkannya hingga 20 Januari 2025. Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung ke Sun Haji, penjual minuman viral. Diakui utusan khusus presiden itu, ia telah mengakui salah kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gus Miftah mengaku berterima kasih kepada warganet karena mengingatkannya melalui komentar media sosial. Menurutnya kejadian ini membuatnya bisa lebih berhati-hati dan introspeksi. Sementara Sun Haji juga mendapat rezeki dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, pendakwa ini mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di dalam komunikasi itu, Miftah mengakui telah melakukan kesalahan, sehingga ia harus meminta maaf secara langsung ke Sun Haji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sun Haji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sun Haji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sun Haji ke Ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sun Haji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Gerabak yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sun Haji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Gerabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sun Haji. Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sun Haji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwa tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah